Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam Malam ini ini kita kita akan akan membuat membuat konten konten tentang tentang cara cara cepat cepat membuat membuat studi studi kasus. kasus. Tenang Tenang teman-teman, teman-teman, persiapan persiapan untuk untuk membuat membuat studi studi kasus kasus itu itu memang memang sebelumnya sebelumnya kita kita harus harus latihan latihan membuat membuat studi studi kasus. kasus. Kerangka sudah Kerangka sudah disiapkan, disiapkan, silakan silakan nanti nanti bisa bisa diambil diambil di di eh, eh, di di bagian bagian share share ini, ini ya, di di bagian bagian grup, grup atau atau di di deskripsi deskripsi grup. grup. Itu Itu silahkan silahkan teman-teman teman-teman dilihat ke dilihat ke bawah. bawah. Nah, itu ada Itu ada kerangka kerangka studi studi kasus, kasus, jenengan jenengan cari cari di situ. di situ. Semuanya ada di Semuanya ada grup, di baik grup, di baik grup di grup teman-teman teman-teman yang yang madrasah apa madrasah apa rumpun rumpun PAI, PAI atau atau teman-teman yang teman-teman umum yang itu umum itu sama. sama. Kerangka Kerangka itu itu berlakunya sama berlakunya sama semuanya. semuanya. Nah, Nah, nanti nanti ketika ketika teman-teman teman-teman sudah sudah mengerjakan mengerjakan 65 65 butir butir soal soal pilihan pilihan ganda, ganda, itu itu jenengan jenengan akan akan mengerjakan yang namanya namanya studi studi kasus kasus 4 4 pertanyaan. pertanyaan. Itu Itu harus harus dijawab dan dijawab dan diketik diketik jawabannya. jawabannya. Jadi Jadi jenengan jenengan di di jauh-jauh jauh-jauh sebelumnya sebelumnya itu sudah harus menyiapkan. menyiapkan. Namun Namun nanti ini ini acak acak studi studi kasusnya. Di kasusnya. sini Di sini ada ada topiknya topiknya media, media, ada ada topik topik LKPD, LKPD, ada ada strategi, strategi, kemudian kemudian ada ada asesmen. asesmen. Nah, Nah, setiap setiap peserta peserta nanti nanti akan akan diacak diacak oleh oleh sistem. sistem. Apakah Apakah jenengan jenengan nanti nanti pas pas ke ke bagian bagian media, media, ataukah ataukah ke LKPD, LKPD, ataukah ataukah strategi, strategi, ataukah ataukah asesmen. asesmen. Jadi Jadi nanti nanti silakan silakan dibaca dibaca narasi narasi soalnya. soalnya. Kalau pas Kalau ke pas ke bagian bagian media, media, maka yang maka yang diceritakan diceritakan panjenengan itu panjenengan itu adalah adalah tentang tentang media. media. Nah, Nah, sebentar lagi sebentar kita lagi kita praktek praktek cara cara cepat cepat buat buat studi studi kasusnya. kasusnya. Namun Namun sebelumnya sebelumnya Pak Alif Pak Alif ingin ingin menyampaikan menyampaikan bahwasanya bahwasanya kerangka kerangka studi studi kasus kasus itu yang itu yang pertama itu pertama itu adalah adalah mendeskripsikan mendeskripsikan masalah. masalah. Apa sih Apa sih mendeskripsikan mendeskripsikan masalah? masalah? Yaitu Yaitu kita kita menceritakan menceritakan masalah masalah yang yang ada dalam ada dalam pembelajaran pembelajaran kita kita ketika ketika kita kita mengajar mengajar atau atau beraktivitas beraktivitas dengan dengan siswa. siswa. Nah, Nah, untuk untuk mempermudah mempermudah dalam dalam mengingat mengingat studi kasus studi kasus ini, ini, sehingga saya sehingga saya membuat membuat form form yang yang apa ya, yang yang simple lah, simple lah, biar biar jenengan jenengan gampang gampang ingat ingat dan dan cepat cepat membuatnya. membuatnya. Gitu. Kalau Kalau jenengan di jenengan di bagian bagian media media nanti ya nanti ya pastinya ya pastinya ya ini ini ya apa yang ya yang dipakai ya dipakai ya media ini, media ini, sehingga sehingga jenengan jenengan harus harus dari dari sekarang itu sekarang sudah itu sudah membuat membuat strategi strategi kasus kasus dan dan jenengan jenengan gampang gampang hafal hafal gitu ya, gitu tekniknya di di sana. sana. Nah, Nah, ini ya, ini ya studi studi kasusnya itu kasusnya itu yang yang pertanyaan pertanyaan pertama itu pertama itu adalah adalah deskripsi deskripsi masalah, masalah, yang yang kedua kedua adalah adalah upaya upaya atau atau menemukan menemukan solusi. solusi. Nah, di Nah, di deskripsi deskripsi masalah ini masalah juga ini juga kita kita harus harus membuat membuat analisis analisis masalah atau masalah atau penyebab penyebab masalah. masalahnya. Jika kita Jika sudah kita sudah tahu tahu penyebabnya penyebabnya apa, apa, penyakitnya penyakitnya apa, apa, maka maka dengan dengan mudah mudah kita kita mengupayakan atau mengupayakan atau menemukan menemukan solusi. solusi, Sekaligus sekaligus kita kita membuat membuat tindakan. tindakan. Nah, Nah, kemudian kemudian setelah setelah membuat membuat tindakan, tindakan, maka kita maka harus kita harus mendeskripsikan mendeskripsikan hasil hasil solusi atau solusi atau tindakan. tindakan. Kita Kita menceritakan menceritakan bagaimana bagaimana dengan dengan solusi yang solusi yang sudah kita sudah kita terapkan, terapkan, apakah apakah keberhasilannya keberhasilannya sekian sekian persen, persen, apakah apakah meningkat, itu meningkat, kita itu kita ceritakan. ceritakan. Nah, Nah, kemudian kemudian setelah setelah itu di itu di bagian bagian akhir akhir adalah adalah kita kita menceritakan menceritakan pengalaman pengalaman berharga berharga atas atas apa yang apa sudah yang sudah kita kita lakukan. lakukan. Nah, Nah, form form ini ini bisa bisa dipakai di dipakai di semua semua mapel, mapel, baik baik mapel mapel umum, umum, mapel mapel BK, BK, atau atau teman-teman yang teman-teman yang rumpun rumpun PAI. PAI. Nah, di Nah, di LKPD juga LKPD juga sama ya. sama ya. Sama, Sama, studi semuanya studi kasus itu kasus itu intinya menceritakan menceritakan kasus atau kasus sebuah atau sebuah masalah yang masalah yang terjadi dalam terjadi dalam lingkungan belajar lingkungan belajar kita. kita.
Nah, kita membuat analisisnya. Analisis itu ya kita mencari penyebabnya. Ketika tahu penyebabnya apa, maka dengan mudah kita akan menentukan solusi dan tindakan, menemukan solusi dan tindakannya. Kemudian bagaimana hasilnya kita deskripsikan, kita ceritakan. Kemudian yang poin 4 adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan. Intinya merefleksikan deh yang poin 4. Nah, Ini tidak saya bahas secara detail ya, baik di strategi atau asesmen. Karena apa? Ini kerangka ini sama tadi kasus ini. Cuman kita topiknya aja yang beda nanti. Kalau sistem nanti jenengan pas di LKPD ya, maka yang diceritakan tentang topik LKPD. Ketika panjenengan nanti soalnya tentang strategi, maka strategi. Ketika panjenengan nanti studi kasusnya soalnya itu tentang asesmen atau penilaian, ya maka asesmen yang kita harus kita ceritakan. Jadi jangan sampai soalnya strategi tapi jenengan bercerita tentang asesmen, atau soalnya asesmen jenengan bercerita tentang media gitu. Begitu juga ketika jenengan soalnya LKPD menceritakan tentang strategi, ini kan kurang pas gitu. Sehingga solusi membuat apa ini namanya ya, kerangka ini sangat mempermudah kita dalam mengingat apa jawaban yang akan kita ketik nanti ketika di ujian. Nah, kita praktek akan membuat studi kasus ini secara cepat. Nah, panjenengan perhatikan di sini ya. Cukup yang warna hijau aja yang jenengan rubah. Jadi di warna hijau itu panjenengan sesuaikan mapel apa panjenengan. Kalau panjenengan mapel sejarah ya tulis aja sejarah. Kalau jenengan guru BK tulis aja guru BK. Kalau jenengan guru GKMI atau guru SD, jenengan mengajar apa? Ambil satu mapel aja, apakah matematika atau IPAS. Sekalian dengan kemudian ini ya, materinya apa? Jenengan tuangkan di sini materinya, tuliskan. Kalau matematika seandainya pecahan atau perkalian atau hitungan prima kah? Monggo. Yang enak yang mana? Saran Pak Alif ini sesuaikan dengan ukinnya biar gampang mengingat. Kemudian kelas berapa ya? Jenengan tulis. Kemudian di mana panjenengan ngajar? Ini kan lebih mengingat gitu. Lebih enak mengingatnya. Nah, cukup ini aja panjenengan yang harus mengganti. Nah, ini ya. Yang warna hijau ini aja. Selanjutnya, teman-teman, nah, ini kan tinggal copy paste jenengan. Nah, ini ya. Sampai di sini kita copy paste, Ctrl C kita ganti di bagian ini. Setelah LKPD ya. Nah, ini ya, setelah warna kuning LKPD kita copy paste aja di sini. Ctrl V. Ya. Kemudian yang bawah juga. Nah, setelah strategi atau model ini ya. Jenengan. Nah, ini ya. Tinggal copy paste aja. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yang bawah juga sama. Nah, oke. Setelah itu bagaimana langkahnya? Nah, setelah itu panjenengan silahkan buka Gemini AI-nya, Gemini AI. Rekomendasinya Pak Alif tetap Gemini AI ya, karena Gemini AI ini resmi punya Google. Nah, kalau jenengan biasa Copilot atau ChatGPT monggo disesuaikan dengan kebiasaannya teman-teman. Bisa pakai Meta AI bisa. Nah, ini jangan langsung diambil keseluruhan ya. Jangan. Karena studi kasus itu ada kriterianya 300 sampai 600 kata. Nah, kita ambil satu-satu. Dari sini ya startnya ya. Oke ya. Kalau satu ya kita ambil dari sini. Nah, Ctrl C, kita paste di sini ya. Ctrl V, kemudian kita enter.
maka di sini secara secara otomatis akan dibuatkan. Nah, ini ini tentang apa ini apa ini tadi? sebentar Sebentar ya. Nah, ini tentang apa barusan kok lupa ini? tentang Tentang media ya. Oke. Oke. Nah, Nah, ketika sudah jadi seperti ini ya, masalah media pembelajaran ya. Nah, ini jenengan tinggal copy paste aja. Nah, buka di Word baru, Ctrl C, bisa di Word dokumen bisa ya, atau di apa? Di Word seperti ini, buka di Start, cari Word, buka baru ya. Kemudian panjangan paste di sini. Oke. Ini sudah jadi. Ini sudah berapa karakter? Ini ada 600. Ini cara melihat. Nah, di bagian ini ya. Ini sudah 600 karakter. 695 sudah melebihi. Gitu. Jadi nanti edit sesuaikan apa ya? Dibuanglah lagi. Monggo yang kurang enak bahasanya bisa diganti panjenengan. Gitu. Oke, selanjutnya kita membuat studi kasus yang berikutnya. Caranya kita kembali. Nah, dari nomor 2 kita start. Oke, sampai di sini kita Ctrl E, kemudian kita Ctrl V di sini. Ctrl V aja. Nah, ini otomatis akan dibuatkan. Oke. Nah, ini ya. Kemudian panjenengan salin. Nah, bisa memakai ini ya, salin ini ya. Salin respon ini ya. Di bagian ini ya, kita salin, kemudian kita pastekan di Word yang barusan. Kita simpan di mana? Nah, taruh di bawahnya. Oke. Ini Udah iya Pak kepikiran Pak. jangan lupa ini di jangan lupa bahasa ini dibuang. Ini kan nyaman tak keteteran tidak ke ilmu. Nah, jangan lupa bahasa ini dibuang ya. Ini ya. Ini kita buang ya. Nah, gitu ya. Ini kita buang. Nah, bahasa ini kita buang. Nah, ini tentang LKPD. Kemudian kita lanjutkan membuat studi kasus lagi. Kita kembali ke master ini ya, master formnya ini di bagian nomor 3, masalah strategi pembelajaran ya. Oke. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ctrl V, lanjut. Nah, maka secara otomatis akan dibuatkan. Tidak sampai 1 menit kok sudah jadi satu topik studi kasus. Gitu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kita, nah ini ya, salin respon atau copy, ini gambarnya ya yang seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bawahnya. Nah, oke. Kita paste. Nah, bahasa I-nya kita buang. Ya, jangan lupa ya. Bahasa I-nya itu kita buang dah. Nah, ini ya. Ini bahasa AI. Oke. Selanjutnya, tinggal yang keempat. Kita kembali lagi yang nomor 4 masalah asesmen atau penilaian. Oke. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ctrl V, kemudian kita kirim. Ini sampai apa ya? Gambarnya berubah mikrofon. Nah, seperti ini sudah jadi kalau sudah bisa diambil. Nah, kemudian kita salin. Nah, kita tambahkan di bawahnya.
Oke, kita tambahkan Ctrl V. Nah, Nah, bahasa AI-nya jangan lupa, bahasa AI itu biasanya di bawah, di bagian akhir, dengan bagian awal. Nah, ini bahasa AI. Gitu. Ini dengan buat. Nah, ini kan sudah jadi. 4 studi kasus ini sudah jadi. Nah, 4 studi kasus ini panjenengan print. mulai Mulai sekarang diingat-ingat panjenengan gitu. Oh iya, tentang deskripsi masalah. Gitu. Deskripsi Masalah itu apa ya? Kita menceritakan masalah kita yang ada yang terjadi dalam kegiatan aktivitas pembelajaran. Nah, ini sudah jadi tadi kasusnya panjenengan. Cuman nanti jenengan akan kebagian di mana? Apakah di media, apakah LKPD gitu. Ini sistem yang mengacak. Kalau LKPD ya ini berarti. Kemudian kalau media yang paling atas ya media ini berarti. Kemudian kalau di pada ini ya LKPD, oke kita terus ke bawah strategi ya masalah strategi ini. Gitu. Kalau masalah asesmen berarti yang mana? Yang ini gitu. Berapa lembar ini? Ada 9 lembar gitu. Nah, ini cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi soal esai yang berupa studi kasus. Jadi cara cepatnya itu seperti ini untuk cara kita belajar gitu. Print, pelan-pelan dibaca, dipahami. Intinya saya kembalikan lagi di form ini kita pahami benar. Intinya ada 4 ini. Deskripsikan masalah, kita menceritakan masalah. Cuma topiknya apa? Kalau asesmen ya kita menceritakan tentang asesmen. Kemudian kita menganalisis itu mencari penyebab permasalahannya, akar permasalahannya atau penyakitnya apa gitu dalam asesmen tersebut. Kemudian kalau sudah diketahui penyebab masalahnya, akar permasalahannya, maka dengan enak, dengan mudah kita menentukan solusi dan tindakan. Kemudian setelah itu kita deskripsikan hasil solusinya. Apa deskripsi itu? Kita menceritakan intinya menceritakan tindakannya, hasilnya seperti apa, keberhasilannya 60%, apa sangat baik, monggo disesuaikan dengan apa yang telah panjenengan buat. Kemudian menceritakan pengalaman berharga yang dapat dipetik. Ini adalah hikmah yang dapat dipetik itu apa? Kita merefleksikan. Nah, kita kembali lagi apa yang telah kita buat. Studi kasusnya ya. Studi kasusnya itu apa? Jenengan pelan-pelan dibaca. Gitu. Ini saya kasihan ke teman-teman yang persiapan besok hari Sabtu dan Minggu mau menghadapi ujian pengetahuan. Setelah 65 soal pilihan ganda, nanti panjenengan akan memasuki soal berikutnya dalam sistem serangkaian sistem itu. Kemudian panjenengan waktunya cuma 30 menit. Ingat, waktunya 30 menit. Nah, triknya ini trik ya yang paling akhir ini ya. Triknya dari 4 soal itu usahakan itu terjawab semua, teman-teman. Ya. Artinya terjawab semua itu gini. Ketika teman-teman mengerjakan studi kasus, terkadang terjebak di bagian deskripsi masalah. Jangan bercerita panjang lebar di masalah dan analisis penyebabnya ini. Ya, penyebabnya ini dan lain sebagainya. Jangan terjebak di situ. Gitu. Jadi teman-teman ambil 1 atau 2 alinea atau 1 alinea cukup. 1 alinea itu cukup untuk apa? Untuk menceritakan deskripsi masalahnya panjenengan. Ceritakan aja ada 1 alinea. Kemudian
dilanjutkan ke apa? Upaya atau menemukan solusi tersebut. Ini juga harus diceritakan karena ini termasuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3 dilanjutkan ke hasil solusi atau tindakan. Jadi jenengan berpacu di sini, manfaatkan benar 30 menit itu. Taruhlah ini mengerjakan berapa ya? 2 menit ya. 2 menit sudah dianggap cukup lah jenengan. Itu. 2 menit 2 menit berikutnya jenengan segera mengisi pertanyaan ini. Gitu. Kemudian 2 menitnya mengisi pertanyaan ini. 2 menitnya mengisi pertanyaan ini. Ini adalah trik gitu. Nah, kalau 2 menit, seandainya ini kita kasih waktu 2 menit ya. Ngetik 2 menit. Ini ngetik 2 menit. Ini 2 menit. Kemudian yang 4 ini 2 menit ya. Pengalaman berharga ini 2 menit. Berarti kan 2 kali 4 itu 8 menit. Nah, itu kan masih sisa banyak kan waktu. Nah, kita kembali lagi ke bagian atas. Ditambah lagi narasinya. Kemudian lihat di upaya atau menemukan solusi itu ditambah lagi gitu. Dilanjutkan gitu. Ngetiknya itu dilanjutkan. Ya, di sini. Kemudian masih ada waktu, lanjutkan lagi. Ada waktu, lanjutkan lagi. Begitu juga seterusnya. Gitu. Sehingga sampai timer 30 menit itu menjawab semua permasalahan yang ada di 4 pertanyaan tadi. Itu adalah trik. Jangan sampai hanya mendeskripsikan masalah dengan menceritakan masalah, tapi tidak ada solusi. Ya, tidak ada tindakan. Gitu. Terus tidak menceritakan tentang pengalaman berharganya sampai timernya habis 30 menit. Jangan sampai seperti itu. 4-4-nya ini harus dijawab. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman kita yang ujian besok dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nilai yang maksimal dan dinyatakan lulus PPG. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.